di akhir episode sebelumnya meninggalkan pertarungan penuh emosional disebabkan Mehmet memergoki Gonca bertemu dengan Alaidin. Pertarungan sendiri bisa terhenti akibat Gonca terluka oleh belati kakaknya. Di saat yang sama Alaidin mendapatkan kabar jika Yeni Sehir diserang Gorplukan. Sementara itu di kampung Uras B, Osman juga kaget saat Karacelasun memberitahu bahwa Yeni Sehir diserang. Dari yang tadinya terpojok, Osman berhasil bangkit dan membakar semangat para pasukannya. Sementara itu, Balahatun juga tidak kalah fenomenal, bertarung mati-matian demi mempertahankan Yeni Sehir. Mengetahui Putri Maria tidak berada di sini, Gorplukan memerintahkan untuk menyerang istana Osman. Adegan berpindah lagi ke kampung Uras B, di mana keadaan telah berbalik. Pasukan Osman menekan tentara Karacelasun. Alhasil, seperti sebelum-sebelumnya, Karacelasun memilih untuk menarik mundur pasukannya dan lari. Dan Osman segera mengerahkan pasukannya kembali ke Yeni Sehir. Malhun Hatun tidak tinggal diam, ia membawa pasukannya membantu Balahatun melalui lorong pintu belakang. Meskipun begitu, situasi dirasa tidak memungkinkan. Ia menginstruksikan para prajuritnya untuk mundur, memperkuat pertahanan istana Osman. Di depan istana Yeni Sehir, tentara Mongol mencoba mendobrak pintu gerbang. Namun Gorplukan tidak puas sampai di situ. Dia juga mengerahkan tentaranya untuk memanjat dinding. Hal itu memaksa para Hatun melesatkan anak panah dari atas. Tentara Mongol tidak menyerah, mereka terus berusaha. Ketika mereka hampir berhasil, Orhan datang. Akibatnya tentara Mongol kewalahan. Gorplukan memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Namun seusai kepergian tentara Mongol, kesedihan muncul, di mana ada korban di mana-mana. Osman menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, di mana pasar Yeni Sehir telah terbakar. Osman akhirnya bersumpah serapah jika saat ini musuhnya akan membayar semuanya. Dia tidak mau namanya dipanggil jika tidak bisa mewujudkan itu. Sadet Hatun memarahi Gonca kenapa dia menghalangi kakaknya membunuh Alaidin. Jika memang alasannya cinta, tidak seharusnya dia mempermalukan keluarganya. Yakube sangat kesal, terutama kepada Mehmet karena tidak berhasil membawa Putri Maria. Namun situasi di Yeni Sehir sedikit menghiburnya. Gonca mempertanyakan kenapa orang tuanya begitu senang dengan kabar buruk ini. Yakube berkata jika Osman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Karena seorang pemimpin seharusnya bisa melindungi rakyatnya. Osman tiba di istana dan lagi-lagi ia melihat kepedihan. Prajuritnya banyak yang syuhada. Malhun Hatun menceritakan situasinya. Dan berkat Orhan, kerusakan bisa diminimalisir. Osman meluangkan sejenak, mengajak para prajuritnya yang lain mendoakan para syuhada. Dia kembali bersumpah jika darah akan dibayar dengan darah. Di sisi lain, Gorplukan dan tentara Mongolnya sedang mempersiapkan perangkap untuk Osman. Tekfur Leo datang memberitahu situasi Yeni Sehir berkat mata-matanya, bahwa butuh waktu untuk Osman memulihkan Yeni Sehir. Sementara itu, para pedagang di Yeni Sehir meminta pertanggungjawaban atas kejadian ini. Tak lama dari itu, datang Yakube yang langsung merangkul mereka. Menurutnya, Uts Pasar selalu terbuka menerima mereka. Orhan menyarankan kepada Osman untuk langsung membalas dendam dengan memakai Putri Maria sebagai umpan. Hal itu langsung ditentang keras oleh Osman. Menurutnya, putranya itu tidak berhak bicara. Kesal dengan hal ini, Orhan tidak mau mendukung ayahnya lagi. Osman semakin marah hingga kemudian mengusir Orhan. Pemandangan itu disaksikan Mehmet dan Yakube yang baru datang. Sadet Hatun juga menyalahkan jika semua ini akibat ulah mereka sendiri. Balahatun menjelaskan bahwa Bizantium dan Mongol akan bersatu, maka Germian juga akan habis. Di saat yang sama mereka menyaksikan Orhan pergi. Malhun Hatun khawatir jika ia akan menemui Holovira. Yakube memberikan saran kepada Osman akan lebih baik dia menyerahkan Putri Maria. Osman dengan tegas menolak. Ia lantas memberikan pemahaman kepada Yakube jika Bizantium dan Mongol bersatu, maka bukan hanya Kayi yang akan habis, melainkan Germian juga. Selama Putri Maria berada di tangannya, maka aliansi tidak akan terbentuk. Dan saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk melawan. Malhun Hatun bertanya kepada Osman apa yang terjadi pada Orhan. Ia khawatir putranya itu akan mendatangi markas Bizantium. Namun Osman menyuruh Malhun Hatun untuk tidak usah khawatir.
Pihak Yakube memberikan informasi kepada mata-mata Mongol mengenai kondisi Yeni Sehir. Namun mata-mata itu memperingatkan Yakube untuk segera mencari Putri Maria. Jika tidak, maka kepala Yakube akan dipenggal terlebih dahulu sebelum Osman. Yakube dan Sadet Hatun sangat senang para pedagang beralih ke pasar mereka. Tapi tiba-tiba muncul Alaidin yang mengejutkan keluarga Yakube, yang mendapatkan perintah Osman untuk menutup pintu gerbang. Dia menambahkan jika tidak ada seorang pun yang boleh keluar ataupun masuk sebelum pengkhianat ditemukan. Yakube sangat kesal hingga kemudian langsung menemui Osman. Osman menanggapinya dengan santai jika di tempatnya dicurigai ada pengkhianat. Yakube lantas mempertanyakan apakah dirinya termasuk dicurigai. Osman berkata jika dia tidak bisa memastikan. Ulgen Hatun menangis dan melapor kepada suaminya bahwa tadi Sadet Hatun mengancamnya ingin membunuh Kayi jika mereka tidak patuh kepadanya. Sebagai langkah antisipasi, Ulgen Hatun kemudian mempersiapkan diri memindahkan Gazi sementara waktu. Yakube memberitahu Mehmet bahwa ia khawatir Charkutai akan ketahuan. Apalagi jika dia bicara, semua rencananya akan terungkap dan reputasinya akan hancur. Sadet Hatun meminta semua tenang karena ia telah mengancam Ulgen Hatun. Mendengar itu, Gonca memberontak. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena demi keselamatan keluarganya sendiri. Orhan diam-diam menyelinap ke Kite, markas Bizantium, di mana Holovira disembunyikan. Dia mendengar percakapan antara Olivia dengan Tekfurleo bahwa mereka menyimpan mata-mata di Yeni Sehir. Namun tak lama dari itu, salah seorang prajurit memberitahu jika ada penyusup. Tekfurleo tercengang sebab Orhan sudah ada di hadapannya. Dia mengatakan jika kedatangannya untuk berbicara bukan bertarung. Di kamar, Holovira juga mendengar dari pelayannya jika Orhan datang untuk menculiknya. Holovira kemudian terpikir untuk kabur karena Orhan sudah berbuat segalanya untuk dirinya. Ketika sedang jalan-jalan, Mehmet menyaksikan Charkutai ditangkap oleh Boran. Dia dijadikan tersangka sebagai pengkhianat karena melepas burung merpati sebagai informan. Yakube diberitahu jika pengkhianat telah ditangkap Osman. Mehmet kemudian menegaskan jika Charkutai yang ditangkap. Keluarga Yakube segera menyaksikan di saat Charkutai dihakimi. Osman sengaja membuka pintu agar keluarga Yakube bisa menyaksikannya. Sejauh ini Charkutai tetap tutup mulut. Mehmet sangat khawatir dan ingin mengeksekusinya sendiri. Namun ayahnya mencegahnya dan memintanya bersabar. Osman mengumumkan jika Charkutai akan dimasukkan ke penjara bawah tanah dan besok akan dipajang di alun-alun Yeni Sehir. Yakube mengatakan kepada Mehmet jika mereka memiliki kesempatan untuk menembak Charkutai terlebih dahulu. Sementara itu di tempat lain, Orhan berhasil menyandra Olivia. Dia kembali mengatakan jika ia datang untuk berbicara. Dia berjanji akan membawakan Putri Maria. Semua yang mendengar tentu ragu, namun Orhan menegaskan jika dia bukan putra Osman lagi. Hal itu disebabkan karena dia lebih mementingkan Holovira dibandingkan keluarganya. Seperti yang sudah-sudah, Charkutai mengalami trauma jika dimasukkan ke dalam penjara. Saat ini Gazi terlihat malu-malu ketika bertemu dengan Gonca. Tapi gadis itu bisa memahami sebab Gazi masih dianggap sebagai anak kecil. Tidak aneh, ketika Alaidin datang, ia siap bersaing. Gonca bertanya kepada Alaidin apa yang sebenarnya terjadi. Namun pemuda itu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan lukanya. Ulgen Hatun datang memberitahu Alaidin jika dia dipanggil ayahnya. Bala Hatun tampak ragu ketika Osman akan memberitahukan yang sebenarnya. Alaidin datang bertanya apakah benar Charkutai pengkhianat. Osman berkata jika ia tidak ingin membahas itu, melainkan akan lebih baik dia menjauhi Gonca. Informan telah memberitahunya jika Gonca diperalat ibunya untuk memata-matai mereka. Dengan bukti-bukti yang ditunjukkan, Alaidin tidak bisa mengelak. Ulgen Hatun muncul lagi memberitahu jika Gazi sudah ia amankan. Sesuai janji Osman, keesokan harinya Charkutai dipajang di alun-alun Yeni Sehir. Dia diperlihatkan sebagai pengkhianat bangsa. Setelah itu Osman naik ke panggung, berbicara sepatah dua patah kata, lalu menyiapkan pedangnya untuk memancungnya. Semua menyaksikan termasuk Ulgen Hatun dan juga mata-mata pihak Mongol. Sebelum detik-detik eksekusi dilakukan, Osman mendapatkan bisikan dari Bei Sunggur bahwa rencana mereka sudah berjalan seperti yang diharapkan. Sebuah kilas balik menunjukkan
bahwa Ulgen Hatun dan Suar Kutai secara terang-terangan mengakui kepada Osman bahwa mereka dipaksa Yakub Bey untuk menjadi mata-mata. Posisi mereka sama sekali tidak menguntungkan karena mereka mengancam akan membunuh Gazi. Mendengar itu tentu saja Osman kesal. Namun ia kemudian menghargai kejujuran Suar Kutai. Diperlihatkan kejadian itu Orhan juga hadir. Osman kemudian memberinya tugas untuk membuat permainan. Saat ini Osman menunda hukuman untuk Suar Kutai. Ia memutuskan untuk pergi. Yakub Bey dan Mehmet melihat ini sebagai kesempatan untuk menghabisi Suar Kutai. Orhan meyakinkan Holovira jika ia akan kembali dengan selamat membawa Putri Maria lalu membawanya pergi. Namanya sedang kasmaran, Holovira memberikan wejangan kepada Orhan sebab ia khawatir akan terjadi sesuatu pada kekasihnya itu. Orhan berangkat didampingi tentara Bizantium. Tekfurleo mendatangi Gorklukan, memberitahukan jika ia mengetahui keberadaan Putri Maria. Gorklukan tidak mau menunda-nunda. Sebuah kabar lagi menyatakan bahwa Osman telah meninggalkan Yenisehir. Gorklukan merasa tidak peduli, ia harus segera mendapatkan Putri Maria. Diperlihatkan seorang hatun dalam pelarian dikejar prajurit Turki. Tampaknya dia bukan orang sembarangan, bisa menghabisi 3 orang sekaligus. Alaiddin sengaja membuntuti Mehmet yang selalu bertindak mencurigakan. Ternyata dia mengambil tembak panah untuk membidik Suar Kutai. Beruntung Alaiddin memergokinya hingga terjadi pertarungan. Hanya saja terjadi insiden keduanya pingsan setelah sama-sama terjatuh dari atap. Bayindir Bey membawa Putri Maria ke tanah lapang dan bertemu dengan Orhan. Gorklukan terpancing ke tempat itu, tidak menyadari jika itu adalah perangkap. Osman secara tiba-tiba menembak dari arah depan. Terjadilah pertempuran yang membuat Gorklukan tidak bisa berkutik. Awalnya Orhan yang menghadapinya, namun kemudian diambil alih oleh Osman. Gorklukan tunduk dan kepalanya ditebas oleh pedang Osman. Satu misi telah selesai. Osman mengajak para prajuritnya untuk kembali ke Yenisehir dengan membawa kepala Gorklukan yang akan dihadiahkan untuk Yakub Bey. Setibanya di Yenisehir, Osman disambut bak pahlawan. Suar Kutai ikut tertawa melihat kehebatan atasannya itu. Osman juga mendapatkan kabar jika para bey yang lain sebentar lagi akan datang. Lagi-lagi Yakub Bey bukannya mengapresiasi, justru menyudutkan bahwa apa yang dilakukan Osman itu akan berimbas ke semuanya. Sementara itu di tempat berbeda diperlihatkan Alaiddin tersadar terlebih dahulu. Ia kemudian mengambil tali untuk mengikat Mehmet. Setelah itu ia merampas senjatanya dan membangunkan Mehmet dengan air. Para bey telah masuk ke Yenisehir dan langsung menyalahkan Osman bahwa membunuh komandan Mongol akan membawa bencana besar. Di sini akhirnya Osman mengungkap semuanya, termasuk dosa-dosa Yakub Bey. Di sela-sela pembicaraan, Mehmet juga dihadirkan dengan diseret Alaiddin, yang menjelaskan bahwa dia berusaha menembak Suar Kutai. Osman menambahkan jika Yakub Bey yang telah mengirimkan belati untuk mengancam para bey. Tentu semua kaget mendengarnya. Osman berkata jika selama ini Yakub Bey dan keluarganya memang berbuat jahat. Yakub Bey tidak ingin reputasinya hancur. Ia mencoba melawan, namun tidak punya bukti. Terlebih Osman tahu jika Ulgen Hatun diancam oleh Sadet Hatun. Tiba-tiba Hatun yang kita bicarakan di awal menembak Yakub Bey, entah apa maksudnya. Terjadi kepanikan. Osman mengerahkan pasukannya untuk segera mengejarnya. Di tengah perjalanan terdapat 2 jejak yang mengharuskannya membagi menjadi 2 bagian kelompok. Yakub Bey sedang sekarat. Alaiddin yang ingin mengobatinya dihalangi oleh Mehmet. Namun Gonca berhasil menetralisir keadaan dengan mengatakan jika kakaknya itu juga berhutang nyawa kepada Alaiddin. Sementara itu, Orhan dan Osman berhasil menangkap Hatun yang tadi menembak Yakub Bey. Dia mengaku bernama Eljim Hatun. Ayah ibunya tewas di tangan Tecatin Noyan. Setelah diobatin Alaiddin, kondisi Yakub Bey justru memburuk. Sadet Hatun berbicara dalam hati, jika suaminya mati, ia juga harus membunuh di antara mereka, dan yang ia pilih adalah Bala Hatun. Alaiddin berteriak ketika Sadet Hatun mengangkat belati ke arah ibunya. Eljim Hatun menceritakan kekejaman Taceddin Noyan kepada Osman. Dia disuruh mencari perlindungan kepada seorang bey yang bernama Osman. Jika ditelisik,
Elcim Hatun masih keturunan Turgut B, teman kakeknya yaitu Ertugrul Gazi. Orhan meminta ayahnya tidak percaya dengannya sebab dia telah menghabisi pasukan mereka. Tiba-tiba sekelompok prajurit mengepung. Mereka menginginkan Elcim Hatun karena dianggap sebagai mata-mata. Osman kemudian memperkenalkan dirinya dan menyandra Elcim Hatun karena dianggap telah membunuh bawahannya. Nah, bagaimanakah nasib Hatun satu ini? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.